Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai dalam Kristus dan salam sejahtera selalu. Hari ini Kamis 25 Agustus 2022, hari biasa dalam pekan biasa ke-21. Saya Bapak Agustinus Suyana dari SDK Karitas 2, Lingkungan Agustinus Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama mendengarkan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak, memohon terang dan tuntunan dari Roh Kudus. Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil kami kepada persekutuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga Engkau berkenan menyertai kami di setiap peristiwa yang akan kami lalui, terutama peristiwa sulit yang kami hadapi. Tuhan yang Maha Baik, dengan penuh kesabaran Engkau berkenan menuntun hidup kami yang selalu jatuh bangun dalam meraih berbagai kesenangan duniawi. Kasihanilah dan arahkanlah diri kami kepada apa yang baik dan benar seturut sabda-Mu. Bantulah kami untuk peka akan sabda dan kehadiran-Mu yang tersirat dalam tugas dan orang-orang di sekeliling kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari-hari dalam hidup kami. Hingga hari ini, Engkau setia memelihara kami dalam berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Teguhkanlah jiwa kami hanya kepadamu. Namamu kupuji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka, dan pada saat yang tidak ia ketahui, maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Peribahasa tersebut dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Terutama yang dimaksud adalah menabung. Menabung dalam hal materi ataupun kebaikan, sehingga pada saatnya dibutuhkan nanti semuanya bisa ditanggulangi. Makna yang kedua, kita harus selalu waspada sebelum segala sesuatu terjadi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, peribahasa tersebut sangat cocok sekali dengan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Saudara-saudari sekalian, waktu Tuhan tidak bisa kita tebak dan kita duga. Sebagaimana ditegaskan dalam Injil, kita harus hidup dalam sikap berjaga-jaga. Mengapa? Karena kita ini manusia yang lemah, mudah terlena dengan keenakan duniawi, sehingga kita sering melupakan kesiapsiagaan menyambut datangnya Tuhan. Dalam sikap berjaga-jaga ini, bukan berarti kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu sampai Tuhan datang. Tidak, kita justru harus mengisi waktu kita dengan berbuat kasih dan kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama kita secara berimbang, supaya ketika Tuhan datang, kita didapatkan sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sikap berjaga-jaga yang dikehendaki Tuhan adalah sikap yang muncul dari kesadaran hati kita masing-masing, bukan karena perintah dari orang lain. Inilah sikap berjaga-jaga seorang pengikut Kristus. Mari kita berjaga agar kita jangan terlelap, bahkan seenaknya dalam menanggapi kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, yang menjadi refleksi kita masing-masing adalah, apakah kita berani mengambil sikap berjaga-jaga seperti yang dikehendaki Tuhan? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, hari ini sabda-Mu mengajarkan kepada kami untuk berjaga-jaga. Ampunilah dosa-dosa kami,
agar ketika Engkau datang, kami boleh didapati sedang melakukan tugas yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami selalu waspada akan tawaran menarik duniawi. Hindarkanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.